Shalom saudara, dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun di dalam situasi pandemi, kita tetap beribadah. Walaupun kita dibatasi oleh jarak. Karena kita punya Allah yang hidup. Kita mau menyembah Tuhan, kita menyanyikan pujian. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Kalau kamera Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah
hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. 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 Syukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau Rajaku, Tuhanku Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya, syukur. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Bapa di surga. Haleluya, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau sama-sama masuk dalam doa syafaat. Sebentar doa syafaat. Saya minta hormat Bapak Tom Kustorus untuk memanjatkannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu lewat virtual Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ketika pagi hari kami boleh bangun Tuhan, kami boleh bergerak, beranjak kami boleh melihat terang-Mu, dan Engkau berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami rindukan Engkau Tuhan, walaupun kami melaksanakan ibadah kami dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, oleh karena kami menjaga jarak sesuai dengan prokes Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau juga hadir di tengah ibadah kami Tuhan Allah, di rumah kami masing-masing, sehingga Tuhan kami boleh rasakan terus lawatan-Mu. Jika Tuhan turun, jika Tuhan berkenan bagi setiap kami dan ada bersama-sama dengan kami Tuhan, maka lawatan-Mu pun akan terjadi bagi setiap kami, mencelikkan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu Tuhan Yesus, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit di sekitar kami. Itulah kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, semakin berfungsi, semakin nyata kuasa-Mu yang bekerja bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, lewat pujian, lewat doa-doa kami yang kami persembahkan kepadamu sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan kepadamu, sehingga Tuhan Allah, hidup kami hanya hidup untuk menyembah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mulai dari gembala jemaat Tuhan, keluarga, staf penggembalaan, aktivis dan pelayan Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, jangan kami jemu-jemu Tuhan dalam melakukan ibadah kami. Bahkan kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan, dalam hal dan cara apapun kami melakukan ibadah, kami tetap semangat dan antusias, sebab firman-Mu berkata, latihlah dirimu beribadah, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, yang berguna untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Sebab di dalam ibadah kami ada pengharapan yang kuat untuk masa depan kami Tuhan, yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit.
Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Kores. Kami berdoa Tuhan buat Pak Tatang dan keluarga. Kami berdoa buat Bapak Wiyanto. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Joni dan orang tuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang lain, yang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Allah, sehingga Engkau menumpangkan tangan-Mu atas tubuh mereka, sehingga mereka yang ada keluhan sakit di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan buat mereka. Sebab kami tidak bisa berharap kepada manusia, bahkan kepada dokter sekalipun. Tetapi kami tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, buat program-program gereja-Mu, biar terus berjalan dengan baik. Perhatian yang boleh diberikan gereja-Mu oleh karena Engkau membukakan hati setiap umat-Mu. Oh, sehingga Tuhan Allah, dukungan kami baik lewat doa dan dana, memberikan semangat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya segala program-program yang dilakukan oleh pemerintah, baik saat ini Tuhan, siaga level 4, untuk membatasi jarak, untuk menjauhkan virus-virus corona ini dari Indonesia secara khusus. Kami yakin dan percaya itu akan berhasil, sehingga Tuhan Allah setiap hati orang, setiap hati masyarakat Indonesia bukakan, supaya kami boleh mengikuti Tuhan aturan-aturan ini dengan baik, sehingga kami boleh melihat Tuhan virus ini pergi jauh dari bumi Indonesia, bahkan dari segenap bumi ini Tuhan Yesus. Dan kami, umat-Mu Tuhan Allah, boleh lakukan aktivitas kami seperti sedia kala dengan normal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni Tuhan. Oh, haleluya masyarakat Indonesia, atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Biarlah hati-Mu tertuju buat Indonesia Tuhan, sebab di Indonesia ini banyak umat-Mu yang berseru kepadamu, yang meminta, memohon, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah Tuhan Allah, sehingga keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja semua dipulihkan Tuhan Allah, sehingga kami Tuhan Allah boleh dengan bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus, sehingga kami Tuhan boleh rasakan bahwa tubuh kami ini telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal, sehingga tubuh kami ini bukan milik kami lagi, tetapi miliknya Tuhan, dan kami akan pergunakan untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, kita mau terus bernyanyi. Kita mau membuka hati kita. Kita mau rasakan kehadirannya. Kita nyanyikan, Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu
setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku dan tutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu, selamanya bagimu. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar Tuhan. Kita kembali naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku kan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku kan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
kami hamba-hambamu, umatmu, jemaatmu dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Episkopos, dari Karisma Kabu, maupun dari Perumahan Villa Taman Bandara Dalam ini. Sekalipun kami tidak bisa bertemu berkumpul secara tatap muka, tapi tetap kami merasakan hadirat Allah, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau, dan kini saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah Engkau Tuhan, sehingga kami mampu mendengar, menerima, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kuasai setiap pikiran kami, kuasai setiap hati kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Bapa adalah kebenaran firman Allah yang menguatkan kami semua, terutama dalam menghadapi kondisi situasi pandemik yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami, bahkan dunia. Supaya kami boleh tetap kuat, umat-Mu tetap setia, umat-Mu tetap menantikan dan merasakan pertolongan daripada Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan lewat firman-Mu, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam, salam, salam jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan secara bersama dalam keadaan secara Zoom. Tema firman Tuhan buat kita bulan ini, bulan Agustus ini, tujuan dan manfaat penderitaan. Tujuan dan manfaat penderitaan. Dan tema minggu ini, menghancurkan kesombongan. Jadi Allah mengizinkan segala penderitaan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup kita, agar kita tidak sombong, agar kita bisa tetap rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan rendah hati kepada sesama manusia, apapun situasi kondisi kita. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Ayub pasal 33, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ayub pasal 33, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, yang tidak dapat dibandingkan dengan harta kekayaan dunia ini. Namun manusia di dunia ini pada umumnya kalau sudah berhasil mencapai titik puncak hidupnya, keberhasilan misalnya mempunyai harta benda, mempunyai kekayaan, mempunyai kedudukan, jabatan, mempunyai titel atau gelar, hasil pendidikan, bahkan mungkin keluarga, rukun dan damai, akhirnya lupa, bisa terjadi kesombongan. Karena apa? Karena mungkin sudah sampai di titik puncak cita-cita atau mimpi yang didambakan setiap orang atau kita manusia yang hidup dalam dunia ini. Tapi sebagai anak Tuhan, Allah tidak mau umatnya, orang-orang yang menyembah kepadanya dalam hidup kesombongan, keangkuhan. Keangkuhan itu adalah tanda atau ciri manusia, keberhasilannya, apa yang dicapainya, apa yang dimilikinya, apa yang diperolehnya itu hasil usahanya. Padahal
Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak membuka jalan, kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak melindungi, apa yang dapat kita miliki atau dapatkan dalam dunia ini? Tidak ada satupun. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap ada dalam lingkungannya, di dalam naungan pengasihan Tuhan. Sebagaimana Ayub menyatakan di sini, dalam mimpi, dalam tidur, ya umatnya diingatkan, ditegur, disapa oleh Tuhan. Agar umat itu, agar kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengenal kasih karunia Tuhan, yang telah mengenal jalan keselamatan, yang telah menerima anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau, Allah mau agar kita tetap ada dalam naungannya, di dalam jalan yang telah ditunjukkan atau diberikan oleh Tuhan untuk kita jalani. Bukan berjalan menurut kemauan kita, ya. Dengan kita berjalan menurut kemauan kita dan merasa kita sudah berhasil atas segala apa yang kita rindukan, apa yang kita mimpikan, kesombongan itu akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan persoalan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan masalah dalam kita, sebagaimana pada ayat yang ke-15 dikatakan, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila terbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Di waktu kita tidur, di waktu mimpi, kata Ayub, di waktu kita sedang nyenyak, sedang beristirahat di malam hari, tertidur, nyenyak, Tuhan membukakan telinga kita. Tuhan mengingatkan kita dengan apa? Dengan teguran-teguran. Mungkin lewat masalah pergumulan hidup, mungkin lewat penyakit, mungkin lewat masalah-masalah lainnya yang kita tidak tahu, yang kita dengan dikejutkan persoalan itu, dengan masalah yang kita hadapi, kita tidak mengerti, kita tidak paham akan hal itu. Tetapi tujuan Allah supaya kesombongan itu tidak menghantui hidup kita, supaya kesombongan itu tidak menguasai diri kita, supaya kesombongan itu tidak ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya Ayub menyatakan firman ini kepada kita semua. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi situasi yang kita hadapi saat ini. Ya, corona, pandemik, Delta yang baru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang menurut para dokter, pada ahli medis, tenaga medis, menyatakan penyebarannya tanpa kita sadar. Sekejap mata, dengan waktu yang sangat singkat, tiba-tiba orang sudah terkena pandemik ini, orang sudah terkena corona ini. Ya, oleh sebab itu, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap ada dalam naungan Tuhan. Itulah sebabnya Ayub pasal 36, ayat 10 dan 15 mengatakan seperti ini. Ayub pasal 36, ayat 10 dan 15 demikian mengatakan, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Dengan sengsara orang mengingatkan, atau dengan orang sengsara, dengan kesengsaraan itu Allah mengingatkan kita, Allah menegur kita, Allah membuat kita sadar siapakah kita ini, manusia yang tak berdaya, manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa, manusia hanya sekejap mata bisa dihembus oleh napas Allah dari hidungnya sehingga kita tidak berdaya dan kita tidak ada lagi. Maka dari itu tidak ada waktu bagi kita, tidak ada waktu bagi setiap orang untuk merasakan apa yang ada padanya adalah hasil usahanya atau hasil pekerjaannya, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena berkat-berkat yang Allah percayakan untuk kita semua. Itulah sebabnya maka Ayub mengatakan agar kita tetap ada di hadapan Tuhan, maka Allah mengingatkan kita semua. Dengan cara bagaimana agar kesombongan itu tidak ada dalam diri kita? Yang pertama, ya, firman Tuhan ini memberikan kesadaran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap manusia yang dikasihi oleh, supaya dia sadar siapakah dia, siapakah kita. Apakah kita manusia yang tak berdaya?
Ya, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti Rasul Paulus menyatakan, ya, ada duri dalam tulangku. Lalu kemudian dia berusaha dan kemudian dia meminta kepada Tuhan, cabutlah Tuhan duri yang dalam tubuhku ini. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah anugerahku bagimu. Artinya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan menyadari bahwa apa yang ada pada kita ini, setiap langkah, setiap napas kehidupan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, sesuai dengan nyanyian yang diciptakan oleh hambanya yang sudah almarhum, rekan kita, yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau hidup ini adalah kesempatan, kenapa kita tidak pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus angkuh? Apapun keberhasilan, sekali lagi, apapun keberhasilan kita, apapun yang telah kita capai, apapun yang telah kita miliki, kita dikatakan firman Tuhan hanya dipinjamkan. Diberi kuasa untuk mengelola. Itulah sebabnya pemazmur ataupun Salomo mengatakan, ya, ada orang menyebarkan harta tetapi tidak pernah kekurangan. Ada orang yang mengirit seirit-iritnya tetapi selalu kekurangan. Saudara yang kasih, artinya kehidupan kita harus berkenan di mata Tuhan. Perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Kolose itu, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu katakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun perbuatan kita, pekerjaan kita, kelakuan, tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, ingat baik-baik. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan enggak? Ada enggak nama Tuhan dipermuliakan? Ada enggak nama Tuhan dimuliakan? Ada enggak nama Tuhan yang diagungkan? Atau hanya kesombongan belaka? Atau menonjolkan kemampuan kita? Menonjolkan apa yang ada pada kita? Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Itulah sebabnya dikatakan Allah menyadarkan kita. Supaya kita sadar siapakah kita ini. Manusia yang tidak artinya. Ya, manusia hidup seperti uap air dengan sekejap mata. Sekejap hilang, raib dari hidup ini. Bagaikan rumput, bagaikan bunga bakung di padang. Pagi mekar, sore layu dan hilang. Lalu dicampakkan ke dalam api. Itulah hidup manusia. Jadi tidak ada gunanya kita sombong. Tidak ada gunanya kita angkuh, tidak ada gunanya kita mengagungkan atau membesar-besarkan apa yang kita punya. Apapun kepunyaan saudara, sekalipun saudara punya harta banyak, punya kekayaan banyak, punya jabatan tinggi, punya jabatan hebat, nggak ada gunanya disombongkan itu. Ya, sama seperti Menteri Luhut Panjaitan mengatakan, ya, saya tidak sombong, saya tidak pernah mengancam orang, saya ini apa adanya. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagiku. Nah, kalau beliau bisa mengatakan begitu, kenapa kita anak-anak Tuhan tidak bisa mengatakan bahwa semua anugerah Tuhan, semua anugerah Allah. Itulah sebabnya dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 mengatakan seperti ini. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 mengatakan seperti ini. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku dan seterusnya. Tuhan ingatkan bangsa Israel, Tuhan ingatkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat, dari segala perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dari kesombongan itu. Tuhan katakan berbalik ke dalam jalan-jalan yang telah kutunjukkan kepadamu. Berbalik kepada jalan-jalan yang telah kuperintahkan untuk kamu lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kurindukan, yang kuinginkan, Allah mau. Dalam kondisi situasi menghadapi pandemik atau menghadapi corona yang saat ini sedang merajalela. Mari kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Ikuti protokol kesehatan. Jangan masuk dalam kerumunan dikatakan.
hindari kerumunan, hindari pertemuan-pertemuan dengan orang kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Usahakan tidak ada pertemuan-pertemuan. Maka dikatakan jangan sombong. Sadar siapakah kita ini. Manusia. Yang kita tidak tahu situasi kondisi dalam lingkungan kita, di jalan di luar sana. Kita tidak mengerti. Siapa yang berjalan itu, dalam keadaan kondisi apa mereka itu. Mari kita sekali lagi sadar. Kita ini adalah anak Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub menyatakan kepada kita agar kita tidak sombong. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa dan persekutuan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa dan persekutuan. Saudara boleh baca di dalam di dalam pembacaan kita tadi dalam Ayub itu ya, bahwa Ayub menyatakan, aku selalu bersandar kepada Tuhan. Aku tidak berdaya, aku tidak mampu dalam kondisi seperti ini. Aku tidak tahu apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengizinkan persoalan ini kepadaku? Tapi saya tahu ada rencana Allah. Itulah sebabnya dikatakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu disedihkan kalau artinya Tuhan mengambil apa yang ada pada kita, yang dipercayakan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, tidak ada yang gunanya yang disombongkan. Itulah sebabnya kita selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Dalam kondisi pandemik ini, dalam keadaan kita juga dalam ibadah kepada Tuhan seperti ini. Kita lewat Zoom, lewat online. Gak bisa kita berkumpul di gereja seperti sedia kala sebelum corona ini. Gak bisa, karena apa? Kita harus hati-hati. Kita harus berjaga-jaga, berlindung, menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan orang lain, kesehatan orang lain juga. Lewat apa tadi? Protokol kesehatan itu. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 102 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan demikian. Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan dengarkanlah doaku, sendengkanlah telingamu kepada seruanku. Daud menyatakan, jangan biarkan aku sendirian Tuhan. Jangan lepaskan aku dari genggaman-Mu Tuhan. Jangan lepaskan aku dari perlindungan-Mu Tuhan. Genggam hidupku, berikan aku kekuatan, berikan aku semangat, berikan aku perlindungan dalam kesesakanku, supaya aku tetap kuat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Mazmur 69, ayat 17-18 mengatakan seperti ini. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Saya ulangi sekali lagi ayat 17. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara lihat bagaimana pemazmur, bagaimana Raja Daud menyatakan rahmat-Mu yang besar. Allah, Raja Daud menjadi raja yang besar, memimpin bangsa Israel dengan menundukkan segala musuh-musuhnya. Dia tidak mengatakan, luar biasa kekuatanku, luar biasa kemampuanku, luar biasa kekuatanku, pasukanku, tentaraku, pasukan perangku, luar biasa. Tidak. Tapi kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau Daud dikejar-kejar musuhnya, kalau Daud dikejar-kejar Saul, mau dibunuh oleh Saul, dia terus berlari sambil berseru kepada Tuhan, sambil berharap kepada Tuhan, sambil berserah kepada Tuhan, berlindung di bawah naungan Tuhan. Tapi tidak berarti dia berserah pada keadaan, tidak. Dia tetap berjaga-jaga. Itulah sebabnya
Tuhan Yesus mengatakan, kamu bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya dalam kondisi keadaan apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita mau katakan, hanya Tuhan yang dapat melindungi aku. Berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bukan kekuatan, bukan akal pikiran kita, bukan kemampuan kita. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, sadar siapakah kita ini di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa dan ibadah kepadanya, persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, membuang atau melepaskan hawa nafsu dan keangkuhan. Segala hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan harus kita buang dari diri kita. Pada ayat 20 dikatakan di situ, ayat pembacaan kita tadi, Ayub 33, ayat 20, ya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Saudara, ini luar biasa kan? Hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Ya, perutnya bosan menerima makanan. Artinya, ya, gak ada nafsu Ayub untuk makan makanan yang disediakan baginya. Seenak apapun masakan itu, bahkan dikatakan makanan yang lezat-lezat. Artinya, kita harus mengekang hawa nafsu kita. Kita harus menjaga diri kita, berpada pada apa yang ada, mensyukuri segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak ada kesempatan atau tidak ada celah untuk masuk kesombongan itu. Karena apa? Kesombongan itu adalah pintu kejatuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, kesombongan itu adalah pintu celah untuk kejatuhan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jaga diri kita dalam kondisi situasi pandemik yang saat ini, yang masih terus diadakan PPKM, ya. Dalam keadaan situasi ini kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada peraturan pemerintah kita sebagai warga negara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sadar kita tengah-tengah dunia yang dalam keadaan sedang dicoba, sedang dilanda pandemik corona ini, supaya kita bisa jaga-jaga. Lalu kemudian dikatakan tadi, rendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka kesadaran kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan lewat doa kita, lalu kemudian membuang kesombongan, keangkuhan kita. Hawa nafsu yang berlebihan yang tidak Allah rindukan dari hidup kita. Mari, sekali lagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, ya, di rumah atau dalam perjalanan barangkali, mari renungkan firman Tuhan ini. Kondisi situasi apapun yang kita hadapi, jangan katakan, kok Tuhan biarkan aku seperti Tuhan tidak membiarkan. Tapi Tuhan mengizinkan segala apa yang kita hadapi. Untuk apa? Menyadarkan kita, supaya kita sadar. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak angkuh, tidak mengutamakan, mendahulukan kepentingan kita, tapi mendahulukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah kepada Tuhan dengan satu nyanyian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Lalu kemudian kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara sudah mempersiapkan roti ataupun anggur atau teh atau minuman untuk saudara bisa mengikuti perjamuan kudus secara Zoom. Ya, kemarin saya lupa mengingatkan kepada saudara Robin dan saudara Yanto untuk menyediakan roti dan anggur. Ternyata saya ke gereja sudah habis Pak katanya. Jadi bulan depan kita akan tetap sediakan, saudara yang mau mengambil dari gereja, kita akan siapkan di kapuk juga supaya Denny siapkan anggur, roti, perjamuan kudus itu untuk diambil oleh jemaat. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya.
besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku tidak takut. Amin, haleluya. ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau Batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan terus berkarya sehingga firman ini masuk di hati kami, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih dalam menghadapi kondisi situasi di tengah-tengah bangsa negara kami,
tengah-tengah masyarakat kami yang masih melakukan PPKM. Oleh sebab itu Roh Kudus, mampukan kami sebagai umat-Mu tetap ada dalam lingkungan naungan pengasihan Tuhan. Berjalan di dalam jalan kebenaran yang Tuhan telah percayakan untuk kami ikuti. Kami boleh tetap setia, berharap dan berseru kepada Tuhan. Kami boleh ada bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami boleh ada bersekutu dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Kami boleh tetap setia, menanti dan menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Di hadapan kami masing-masing ada perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Perintah-Mu yang kami ikuti Bapa. Setiap kali kami boleh memakan, meminum perjamuan kudus ini, sebegitu pula kami diingatkan kepada pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, yang telah berkorban buat kami semua, yang telah memberikan kami kemampuan, kesempatan untuk senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, supaya kami boleh ada di hadapan-Mu, dan curahkanlah berkat tubuh dan darah-Mu di atas perjamuan kudus ini. Kami boleh mengikutinya, kami boleh menerimanya. Sekalipun kami, hadir roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh tetap ada di hadapan Tuhan, ada dalam naungan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, curahkan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa, supaya kami boleh sadar, kami boleh tetap ada dalam naungan pengasihan Tuhan, kami tetap ada dalam lindungan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, persiapkan hatimu, persiapkan dirimu dalam mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi turunkan berkat dan darah-Mu di atas tubuh, di atas perjamuan kudus ini. Sehingga tatkala kami makan perjamuan kudus, makan tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Tatkala kami minum perjamuan kudus, minum darah-Mu menyatu dengan darah kami. Sehingga kami, persekutuan kami semakin lebih intim dengan Tuhan. Dan persekutuan kami antara jemaat-Mu, baik dari Kapuk maupun dari Dadap ini, kami boleh ada di dalam intim di dalam Tuhan. Dalam persekutuan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, bersatu, padu, menunggu dan menanti kedatangan Tuhan. Sekali lagi turunkan darah, tubuh dan darah-Mu di atas perjamuan kudus ini Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akan menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dengarkan baik-baik, yang tentunya semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara menerima dan meyakininya, saudara bisa menyatakan, menjawab dengan amin. Roti yang ada di tangan kananmu, setelah dipecah-pecah menjadi banyak, melambangkan tubuh atau bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah dihancurkan kurang lebih 2000 tahun yang lampau, untuk menanggung segala penderitaan, kesakitan kita, sehingga kita boleh pulih dan sembuh di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah hal ini saudara terima dan saudara yakini? Amin. Demikian pula cawan yang berisikan air anggur, Allah melambangkan darah daripada Yesus Kristus yang telah bercucuran dari luka-lukanya di jalan penuh dengan penderitaan kejol juta. Dicurahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita, sehingga kita boleh berkenan dan dikuduskan di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah hal ini juga saudara terima dan saudara yakini? Amin. Kalau saudara telah menerima perjamuan kudus ini, mari kita tundukkan kepala, sekali lagi berdoa buat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh menerima, mengikuti perjamuan kudus ini. Dimanapun kami ada, apapun kondisi kami Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, angkat roti di tangan kanan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya minta dengan hormat, Saudara Sony berdoa buat kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami melakukan ibadah Zoom di rumah-rumah. Saya percaya kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kami, di rumah kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami hari ini. Saya mau belajar bahwa Tuhan izinkan penderitaan kami, Tuhan izinkan masalah dalam hidup kami, untuk kami tidak menyombongkan diri. Tapi kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami terus setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang telah kami terima pada hari ini Tuhan. Kami berkata, saya percaya bahwa kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang berkorban bagi setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat darah dan tubuh-Mu Tuhan boleh menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Lewat perjamuan kudus kami boleh disatukan hati kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Saudara Sony. Kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan buat pekerjaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, berikan kesempatan buat dirimu, buat membantu pekerjaan Tuhan. Kita tundukkan kepala, mengangkat persembahan-persembahan yang akan kita persembahkan buat kemuliaan bagi nama Tuhan, mendukung pekerjaan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mengikuti perjamuan kudus. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu, untuk mendukung pekerjaan-Mu. Persembahan kolektif, persembahan perpuluhan, persembahan dana pembangunan gereja, bahkan persembahan-persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan pekerjaan Tuhan, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini, baik secara Zoom maupun secara online. Mari Tuhan Engkau menyertai mereka, bagari lindungi mereka Tuhan, tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun mungkin sedang di PHK oleh karena kondisi situasi yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini. Bukakan jalan bagi mereka, berkati dan lindungi mereka Bapa. Hamba juga berdoa buat usaha-usaha anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup, karena Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya itu laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya. Karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau juga memberkati pernikahan mereka. Hamba berdoa buat anak-anak muda-Mu yang masih studi sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar, buat mereka berhasil. Saat ini kami bersatu hati bersama-sama mendoakan rekan-rekan kami yang sedang sakit, jemaat-Mu yang di Kapuk maupun yang ada di Dadap, yang kami tidak tahu, mari tangan-Mu berkarya. Hamba berdoa buat Saudara Heri Gunawan beserta istri dan anak dan kedua orang tuanya, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka Bapa. Hamba juga berdoa buat Saudara Lamseng. Kami bersyukur kepada Tuhan, dia telah bisa melewati operasinya, dan saat ini pemulihannya Bapa. Kuatkan seluruh keluarganya, topangan-Mu menyertai mereka. Hamba juga berdoa buat Ibu Ana Wijaya, yang dalam kondisi sudah tidak berdaya, karena keadaan tubuhnya, fisiknya yang sudah tidak berdaya.
Mari kuatkan hatinya Tuhan. Berikan semangat bagi dia untuk dapat bersama-sama dengan anak, cucu, menantu, cicitnya, keluarga besarnya. Mereka tetap ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat karyamu. Mari tanganmu akan berkarya. Hamba juga berdoa buat saudara Juli. Mari tanganmu berkarya Tuhan. Pulihkan dia, sembuhkan dia. Hamba berdoa buat Handika bersama keluarganya. Berikan penghiburan buat Bapak. Tanganmu menyertai dan pulihkan, sempurnakan kesehatannya. Buat papanya Joni juga Tuhan, tanganmu berkarya. Anugerahmu menyertai mereka Bapak. Hamba berdoa buat Pak Wiyanto. Tanganmu berkarya juga. Berikan kekuatan, kesempurnaan, kesehatan baginya Bapak. Untuk bisa berdampingan dengan istri, anak, mantu, cucunya. Hamba berdoa buat saudara Kores Marbun. Mari pulihkan kesehatannya Tuhan. Tanganmu turut campur tangan. Tanganmu menopang dia. Oh, teteskan darahmu. Alirkan darahmu dalam tubuhnya. Sehingga dia boleh merasakan pertolonganmu yang ajaib. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara Dior Bapak. Oh, anaknya Pak Leo Manurung. Tanganmu menyertai keluarga ini Bapak. Mereka boleh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah. Dan berkat-berkat Allah dalam rumah tangga keluarganya. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Mungkin masih ada jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak tahu. Mari tanganmu berkarya Bapak. Dimanapun mereka berada, dimanapun situasi apa yang mereka hadapi, pulihkan mereka semua Bapak. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, katakan, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk selanjutnya. Ya, kita mau lihat yang akan ditayangkan. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah IFC News minggu ini. Komsel dapat kembali diadakan secara online setiap hari Rabu via Zoom. Silakan hubungi PKS masing-masing. Bagi jemaat IFC Fitara yang ingin membayar iuran nikasi, dapat menghubungi Ibu Nami atau mentransfer via BCA dengan rekening 8810-208-512 atas nama Sri Wagiati Utami. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0858 1024 7728. Bagi jemaat IFC Kapuk yang ingin membayar iuran nikasi, dapat menghubungi Ibu Linda Sastriawan atau mengirimkannya ke rekening BCA dengan nomor 277 009 2259 atas nama Sastriawan Halim. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0812 8911 651. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 228 010 7487 atas nama GBI IFC Kas Umum. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, dapat dilakukan dengan mentransfer ke salah satu rekening BCA 2280107495 atas nama GBI IFC atau rekening BRI dengan nomor 1127 01 000 390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama spasi alamat. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan dana untuk penyelesaian dokumen dan pengembangan gereja, dapat memberikannya ke rekening BCA atas nomor 2280 1085 09 atas nama GBI IFC PI Misi. Berikut adalah laporan informasi dana yang telah terkumpul melalui transfer rekening GBI IFC PI Misi. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi terkait kegiatan-kegiatan gereja, dapat menyimpan nomor WhatsApp gereja di nomor 0821 2200 3767. Para jemaat mohon menginformasikan data diri jemaat ke nomor yang tertera. Bagi jemaat Tuhan atau keluarga yang terpapar COVID-19, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI IFC di nomor 0812 3170 8032 atau 0815 1087 9519.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan bantuan dana kepada jemaat yang terpapar COVID-19, dapat mentransfernya ke rekening BCA di nomor 228 010 7495 dan kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0821 2200 3767 dan 0877 8703 5611. Demikianlah IFC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mengikuti pejabat kudus. Kita sudah menikmati dan mengingatkan kita akan pengorbanannya yang begitu mulia dan indah. Dan biarlah Tuhan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biar firman yang disampaikan boleh selalu mengingatkan kita untuk kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Ibadah kita telah semuanya. selesai. Kalau bersama dulu yuk.